Indonesia sibuk mikir ijazah palsu. Kasihan bangsa kita ini ya. Saya bingung, orang lain, negara lain sudah bikin robot, kamera canggih. Indonesia loh. Please saudara, jangan tertawa buat bangsamu. Doakan bangsa ini. Ya boleh-boleh saja orang memprediksikan kiamat. Saya tapi selalu suka kembali kepada firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jangan lagi main-main dengan kekristenanmu. Jangan gak peduli dengan kekudusan. Engkau menebar hawa nafsu, persinahan, kenajisan. Engkau berbaur dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pisahkan dirimu saudara. Bukan mau rohani, tapi kita memang harus rohani untuk bisa dipisahkan Tuhan. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah komunitas sel ya, dan pertumbuhan iman. Ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan saudara. Waktu kita bertumbuh dalam iman, maka komunitas kita harus benar. Kita baca dulu bersama ayat dari gereja yang diberikan, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 mulai. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23, di sana kita melihat bagaimana contoh dan teladan diberikan oleh murid-murid Kristus. Kita baca secara bergantian ayat 23 dulu sampai ayat 32 saudara ya. Saya baca ayat 23, surat 24 dan selanjutnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. 24. Berserulah mereka, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. 26. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. 28. Dan sekarang ya Tuhan, ya lihatlah bagaimana Engkau mengancam ya kami, ya bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 30. Ulurkanlah tangan-Mu dan untuk menyembuhkan, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Kita lanjut 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. 34 baca bersama. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, ya, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, kenapa kita perlu sebuah komunitas yang sehat?
Saya percaya ketika seseorang mulai bertumbuh dalam iman, maka hal pertama yang harus dibereskan adalah komunitas. Katakan amin. Kita nggak mungkin bisa bertumbuh kalau komunitas kita masih komunitas yang lama. Ya, contoh dulu saudara peminum, pemabok, ya, perokok, penjudi. Waktu saudara bertobat dan saudara mau dibaharui, saya yakin dan percaya waktu ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita pasti nggak betah lagi berada di situ. Bukannya kita tidak mengasihi orang berdosa, kita mengasihi orang berdosa, tapi kita nggak bisa kumpul lagi dalam komunitas itu. Kenapa? Karena sudah berbeda channelnya, amin. Pasti frekuensinya sudah beda, amin apa amin? Saudara yang merasakan dan mengerti bilang amin. Kalau saudara menatap saya dengan wajah heran, berarti saudara belum mengalami, ya. Orang yang sudah mengalami pasti berkata, iya betul, betul, ya. Makanya banyak orang yang sudah bertobat ngomong, Bu, saya itu sudah nggak betah lagi dengan komunitas saya yang lama. Iya pasti, karena ketika kita bertumbuh, maka kita akan jadi tidak cocok, saudara, dengan komunitas itu. Kenapa? Karena kita mulai berubah ke arah pertumbuhan iman kita kepada Kristus. Kita mulai belajar bicara yang benar, kita mulai belajar berkata-kata yang kudus, kita nggak lagi berkata-kata seperti yang lama. Dan saudara, ketika dikatakan di sini, jadi waktu Yesus mati dan Yesus naik ke surga, murid-murid diurapi dengan Roh Kudus untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu mereka mulai memberitakan firman Tuhan dengan radikal. Ya, dengan radikal. Saya kayaknya melihat hari-hari ini udah jarang ya orang-orang seperti ini ya. Roh Kudus kan nggak mungkin berubah toh. Berarti yang berubah siapa? Roh Kudusnya kan tetap sama toh. Tapi sekarang ini saya bingung ya, jarang orang radikal ketemu orang ngomong Yesus gitu. Ya, malah sekarang kan malu kita ya kalau ketemu orang mau ngomong Yesus gitu, kayak mulut kita nih dilakban. Iya apa iya? Halo? Ya, benar kan? Kita mau ngomong kebenaran tuh kayaknya, aduh ya, alergi banget ya, kita jadi ndak enak. Tapi kalau kita kembali ke zaman rasul-rasul ini, mereka ketemu orang sakit didoakan sembuh. Mereka ketemu orang, mereka memberitakan tentang Yesus. Lalu orang-orang Yahudi, kepala-kepala, imam-imam kepala mulai merasa terancam. Kenapa? Karena kok murid-murid ini semakin memenangkan banyak jiwa untuk percaya Yesus, dan agama mereka, agama lama mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena pemberitaan Injil ini mulai merasuk ke dalam jiwa orang dan membuat mereka percaya kepada nama Yesus. Lalu ini menjadi ancaman, sehingga apa yang dikatakan Daud tadi kita sudah baca terjadi. Dikatakan rusuh bangsa-bangsa karena bangkit bangsa-bangsa untuk melawan yang urapinya. Hari ini Yesus sudah nggak ada, tapi kita masih ada di dunia, dan kita ini menjadi ancaman, saudara, kalau kita hidup benar, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, banyak orang akan tidak suka kita, kecuali kita masih tetap sama, saudara. Dikatakan di sana akhirnya mereka ditangkap. Singkat cerita, ya, Petrus itu ditangkap, saudara, dan dikatakan di sana ketika mereka ditangkap, mereka akhirnya kembali kepada murid-murid yang lain. Mereka ketika ditangkap, mereka itu ditanya, kalian pakai kuasa apa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit? Ya, apa yang sedang kalian beritakan? Mereka bilang, kami hanya memberitakan dengan nama Yesus. Orang-orang itu sembuh. Yesus yang telah kalian bunuh, yang kalian salibkan, namanya itu yang memang berkuasa. Lalu makin marahlah imam-imam kepala ini. Mereka didesak oleh pemerintah waktu itu untuk menghukum. Tapi mereka bingung karena mereka tidak mendapati kejahatan apapun yang dilakukan oleh rasul-rasul ini. Mereka bingung cari alasan. Kalau saudara baca di ayat-ayat yang sebelumnya, akhirnya mereka melepaskan dan mereka bilang, nanti kalau kamu ini kita lepas, cuma satu aja syaratnya, jangan lagi memberitakan siapa Yesus itu. Saudara, kita harus menyadari loh bahwa memberitakan Injil itu bukan hanya tugas saya atau Pak Konrad atau semua pengerja di sini, tapi ini menjadi semua tugas saudara dan saya loh. Amin. Ya, saya ini
Sampai semua orang bilang, aduh ibu, saya itu kalau lihat ibu capek. Saya 3 minggu nggak pulang ke Jakarta, saudara. Saya keliling penginjilan, seminar hamba-hamba Tuhan. Bahkan besok pagi saya subuh harus berangkat ke Kepulauan Luwuk Banggai di Sulawesi Tengah. Ada seminar hamba-hamba Tuhan, 1.300 pendeta yang sudah berkumpul dari desa-desa. Ya, dan itu yang membuat hati saya ini membara. Semua orang bilang, ibu tuh ya harus berhikmat juga loh, jaga kesehatan, jaga ini. Saya percayalah, kenapa saudara? Ya, dan kita tuh besok ke sana itu pergi seminar, saudara, KKR 2 malam, seminar 3 hari. Ya, kalau mau dipikir ya capek saudara, kita bayar tiket sendiri, ya bayar hotel sendiri, nggak dapat PK lagi. Tapi hati ini bergelora. Kenapa saudara? Karena memang itu panggilan jiwa kita. Ya, saya rindu untuk saudara juga tangkap ini gitu loh. Di akhir zaman nanti Tuhan nggak tanya ketika kita menghadap Tuhan, dia nggak tanya hartamu berapa, dia nggak tanya rumahmu berapa, merek tasmu apa yang kau punya hari ini, mobilmu merek apa, enggak. Dia tanya, ya berapa banyak jiwa yang sudah kau bawa bagiku selama engkau hidup di dunia ini. Jangan merasa hidup ini santai, karena kita akan menerima mahkota kehidupan kalau saudara bisa membawa jiwa kepada Kristus. Amin. Cari jiwa saudara juga nggak perlu kayak saya. Ya, hari ini berangkat ke sana, kemana, saudara terbang ke sana. Itu panggilan saya sebagai penginjil, saudara. Ya, memang orang bilang, duh kayak nggak ada capeknya. Akhirnya capek juga saya kemarin tepar 2 hari saya tidur terus minum obat. Nggak flu, saudara, tapi rasanya nggak ada kekuatan. Ya, dan rasanya iblis mau menghalangi saya besok untuk terbang nih, karena ada 1.300 hamba Tuhan loh. Ya, saya ini sudah merasakan api yang begitu besar nih berkobar. Dan iblis kayaknya nggak suka. Tapi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk memberitakan Injil, saudara. Saya rindu ya ketika kita dimenangkan, kita punya api itu, ayo kita bawa. Saya itu kadang bertanya, ya Tuhan, kenapa orang-orang zaman dulu itu ketika dibakar Roh Kudus, mereka benar-benar terbakar gitu ya. Pergi, pokoknya lihat jiwa itu. Saudara pernah jadi agen asuransi nggak? Yang pernah di sini angkat tangan. Saya pernah, soalnya dulu saya ya pernah jadi agen asuransi. Setiap minggu jadi top agent saya. Bukan mau sombong, memang sombong. Setiap minggu jadi top agent. Kenapa? Saya lihat orang itu, setiap kali lihat orang prospek nih, harus nih closing hari ini. Itu saya kejar, saudara. Dan setiap seminggu itu closing itu 6-7 orang. Bayangkan bagaimana nggak nama saya naik terus jadi top agent. Nah, akhirnya dari situ saya belajar, oh ternyata menginjil itu harus seperti itu, saudara. Saudara harus melihat orang itu seperti target yang harus saudara kejar sampai closing. Amin. Nggak ada amin loh. Ya, jangan puas hanya jadi Kristen, tapi ketika Tuhan datang, engkau menghadap Tuhan, yang Tuhan tanya itu berapa jiwa yang sudah engkau bawa. Kalau ada temenmu, nggak usah jauh-jauh bicara, saudara berdoa, Tuhan aku mau dipakai Tuhan, kirim aku ke Bangkok Tuhan. Untuk jiwa-jiwa yang ada di Bangkok, kejauhan. Ya, nggak usah Tuhan, utus aku ke Alaska Tuhan. Iya, di sana cuma banyak beruang, saudara. Ya, nggak usah, lihat sekelilingmu. Amin. Ada temenmu, ada saudaramu, ada sahabatmu yang mungkin belum bertobat. Tapi kalau dia Kristen gimana, Bu? Sekarang ini justru banyak target kita ini orang Kristen yang belum sungguh-sungguh bertobat, yang hidupnya belum diubahkan. Dia beragama Kristen, tapi dia belum ketemu Tuhan Yesus. Tapi KTP-nya memang Kristen. Nah, ini yang jadi target kita, anak-anak muda. Ayo kau lihat satu jiwa itu. Terbakar nggak jiwamu itu untuk melihat bagaimana saya dulu, saya naik pesawat, saya naik apa aja, orang yang duduk di sebelah saya ini saya pengen ceritakan tentang Yesus, saudara. Ya, sampai pernah di pesawat, saya duduk di pesawat, ada ibu-ibu. Dia pamerkan anak-anaknya. Dia bilang gini, saya tanya, ibu dari mana, Bu? Oh, saya dari rumah anak saya. Anak saya ini kaya banget, Bu. Ya, dia itu kerjanya pokoknya minyak. Saya bilang licin ya, licin. Yang satu lagi di Belanda, Bu. Ya,
Dia kaya, yang satu lagi di Australia, anak saya kuliah di sana, cucu saya. Jadi saya ini setiap bulan, ya ke Belanda, saya ke Australia, saya ke sini, saya ke situ. Saya dengerin dulu aja saudara, ini strategi penginjilan. Dengerin aja dia ngomong dulu, sambil kita mempelajari pribadinya. Dari semua ceritanya, ya, saya mulai tangkap nih ibu ini, dia pamerin semua kekayaannya. Lalu ketika dia sudah selesai, saya bilang begini, jadi berarti ibu ini bahagia banget ya bu, hidup ibu ya. Anak-anak kaya, ibu tiap bulan ke luar negeri, berarti ibu bahagia sekali ya. Semua sempurna kayaknya ya, anak-anak ibu rumah tangganya luar biasa. Lalu dia diem. Dia bilang begini, ya itu dia bu, saya ini sedih loh. Ternyata di balik kesombongan semua orang tuh ada cerita. Dia mulai curhat, saya itu sedih loh bu, kenapa? Saya ini kan datang ke kota ini karena saya menghadiri sidang perceraian anak saya. Saya bilang, oh yang pengusaha minyak itu, yang tadi ibu banggakan, iya bu. Oh terus makanya kasihan anak-anaknya, belum lagi anak saya yang ini, itu bermasalah, istrinya selingkuh, begini-begini. Lalu saya bilang, maaf bu, saya mau tanya, ibu kenal Tuhan enggak? Tuhan yang mana ya? Maksudnya, ya saya sih punya agama. Terus ibu yakin kalau ibu mati, ibu masuk surga begitu? Anak-anak ibu masuk surga? Kalau saya sih percaya bu, nanti kalau saya mati, saya terlahir kembali. Sesuai dengan amal ibadah saya. Kalau saya baik, nanti saya terlahir jadi manusia yang lebih mulia. Nah kalau ibu ndak baik, ya bisa saya jadi binatang, bisa jadi anjing, bisa jadi kucing. Saya bilang, aduh bu, semoga ibu nggak jadi kecoa ya. Saudara bisa bayangkan kalau dia terlahir jadi kecoa, ya. Kalau lahir jadi anjing lucu gitu masih mending saudara, dibeli, dipelihara, ditaruh di kamar. Malah sekarang banyak orang lebih sayang anjing daripada sayang orang toh. Ya, gemesin gitu. Ih, aduh, dogi dibelai, tapi nggak ada orang ketemu kecoa. Ih, kecoa, kamu lucu deh, ada begitu? Orang gila itu. Orang semua kalau ketemu kecoa pengen diapain? Pengen diinjek, pengen dibunuh. Kalau saya cepet-cepet ambil semprotan baygon, mabok langsung mati dia. Saya bilang, ibu kebayang nggak kalau ibu terlahir kembali jadi kecoa? Lalu dia diem. Lalu saya bilang, ibu mau nggak mengenal jalan kebenaran bu? Saya bersaksi sama dia saudara di pesawat itu. Ya, lalu saya bilang, bu saya mau berdoa buat ibu. Ya, tiba-tiba diumumkan bahwa kenakan sabuk pengaman, kita sedang terbang dalam cuaca buruk. Saya tanya, bu kalau kita mati sekarang ibu siap nggak? Ih jangan ya Tuhan. Ya itu waktu terbaik untuk closing saudara. Ya lalu akhirnya dia bilang, iya saya mau bu, didoakan bu. Setelah saya bersaksi, saya doakan dia. Dia nangis saudara. Ya dia nangis di situ bercucuran air mata. Lalu saya bilang, ibu cari Tuhan ya. Saya saksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan hidup saya. Saya bersaksi. Akhirnya dia bilang, iya bu, memang tetangga saya itu selalu ngajak saya ke gereja, tapi saya enggak mau. Tapi setelah saya ketemu ibu, saya mantep bu, nanti besok minggu saya mau cari tetangga saya itu, saya mau diajak untuk ke gereja. Saya gini, yes, closing satu jiwa, amin. Amin saudara. Lo cari jiwa itu, pelayanan itu bukan hanya berdiri di mimbar. Iya, karena tidak semua orang memang punya karunia untuk berdiri di mimbar. Kalau saudara nggak bisa, jangan coba-coba. Kasihan jemaatnya. Iya, nanti tidur semua. Tapi setiap kita terpanggil untuk memenangkan jiwa di kantormu, temenmu, ada nggak yang kau lihat hidupnya itu tertekan? Ini bunyi apa ya? Bukan jangkrik ini ya. Bukan kecoa juga. Lalu saudara, ya, bunyi apa ini?
Terganggu ya saudara, terganggu enggak ya? Alarm ini ya. Kedatangan Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoa. Lu mati dia, saya bilang kedatangan Tuhan. Hidup lagi. Ya. Jadi saudara, kita harus percaya bahwa enggak apa-apa, alarm enggak apa-apa. Kalau memang waktunya mati sekarang, malah puji Tuhan masuk surga semua. Kenapa? Lagi ibadah loh, ya? Enggak lagi didugem kan? Ada di sini yang suka dugem? Jangan angkat tangan. Saya baptis ulang saudara ya. Lalu saudara, ya kita nih selalu berpikir bahwa pelayanan tuh di gereja, main musik, main ini. Kalau saudara menginjili orang dengan Roh Kudus, dengan api yang luar biasa, saudara menangkan satu jiwa, saudara dapat upah, ya bisa jadi upah saudara lebih besar loh daripada orang-orang yang kelihatannya pelayanan, tapi mereka nggak pernah menangkan jiwa. Jadi tolong taruh dalam hatimu hari ini, bahwa ketika kita bertobat, maka ada api Roh Kudus, itu yang dilakukan oleh para murid. Setelah itu, ya kenapa mereka ada dalam satu komunitas? Ya karena dalam komunitas itu kita nih saling membagi api itu saudara, supaya kita sama-sama saling mengingatkan. Yang kedua, ketika mereka ya selesai ditangkap, lalu mereka dipulangkan, ya lalu mereka cerita ke teman-teman mereka apa yang sudah dilakukan dan apa yang dikatakan oleh imam-imam kepala. Dikatakan lalu mereka itu berdoa bersama-sama. Ya, kenapa kita harus berada dalam satu komunitas sel yang sehat saudara? Karena dalam hidup kita mengikut Tuhan itu pasti ada tantangan, ada masalah. Nah kita ini perlu kekuatan. Waktu kita ketemu dengan orang-orang yang sama-sama dalam Tuhan, kita akan diberi kekuatan. Tapi kalau saudara berkumpul dengan orang yang gak dalam Tuhan, saudara datang dengan masalah, saudara bilang, gua stres nih, dia bilang sama, gua juga lebih stres. Ya, dia bilang, saya ini langganan psikolog loh, katanya saya ini sudah level 4, malah temanmu ngomong, gua malah level 5. Aduh, malah tinggi-tinggian stres saudara. Tapi waktu kita ada dalam komunitas yang benar, ya di situ kita nih saling mendoakan. Itu yang terjadi ketika rasul-rasul ditangkap, mereka dilepas, mereka cerita kepada teman-teman di dalam grup. Lalu mereka dikatakan berdoa bersama-sama, dan ketika mereka sedang berdoa ayat 31, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan apa? Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika kita dalam satu persekutuan sel begitu, firman Tuhan berkata, apabila 2-3 orang bersehati bersama di dalam doa, meminta apapun, maka Tuhan akan mendengarkan doa-doa mereka. Ada kesehatian saudara waktu kita dalam sel group atau di dalam bertumbuh dalam komunitas kita yang benar. Lalu kenapa kita harus memilih komunitas yang benar ketika kita bertobat saudara? Karena saudara firman Tuhan itu berkata begini saudara, bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Iya, 1 Korintus 15 ayat 33, coba bisa ditayangkan, kita akan baca bersama 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ternyata waktu kita salah tempat pergaulan, kita itu bisa dikatakan sesat, ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan berpikir sesat itu, oh dia itu udah gak percaya Yesus. Oh sesat itu waktu dia berdoa di bawah pohon pakai asap-asap. Oh sesat itu dengan setan-setan. Anda salah bergaul, lalu saudara mulai mengikuti orang-orang yang punya kebiasaan buruk, saudara bisa tersesat. Makanya ayat ini dengan jelas berkata, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada orang-orang yang terpengaruh akhirnya merokok. Kenapa? Ya saya di komunitas saya semua merokok. Ya saya nggak merokok, saya dibilang banci. Jadi saya terpaksa harus merokok. Maka Anda sudah tersesat.
sesat. Ada orang-orang yang dulu nggak pernah dugem, tapi karena dia salah bergaul, dia kumpul sama teman-teman yang suka dugem, ya lambat laun dia ditarik saudara ke sana. Sebab begini saudara, memenangkan orang itu lebih gampang ya. Kita ini jatuh terseret daripada kita bisa menolong orang yang lemah. Kenapa? Karena kalau kita sendirian tidak ada teman, maka apalagi kita dalam komunitas yang salah, maka kita akan terseret arus. Hari-hari ini saudara, kita harus selalu berdoa supaya komunitas kita tuh benar, karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Saudara mau berusaha baik kayak apapun, kalau komunitasmu buruk, maka saudara pasti terseret. Saya pernah bersaksi saudara, saya pernah mendoakan ada satu pria yang dia terbuka kepada saya, dia tuh homo. Ya dia cerita, Bu saya ini homo, saya harus memulai dari mana? Dia bilang katanya homo itu nggak bisa disembuhkan. Saya bilang siapa bilang? Semua dosa itu bisa diselesaikan bersama Tuhan Yesus. Nggak ada yang nggak bisa asal kita mau. Karena Alkitab berkata Yesus datang. Yesus bilang begini, bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Persoalannya apakah kita ini merasa sakit atau tidak? Ada orang yang sudah sakit, tapi dia merasa tidak sakit. Orang bilang loh, kamu tuh sakit loh, kenapa sakit? Kamu pucet, iya kamu keringat dingin, badanmu demam. Tapi dia bilang, enggak saya enggak sakit. Ada orang yang sudah tahu dia homo, yang sudah tahu dia bersinah, yang sudah tahu dia begini, dia kepahitan. Tapi waktu ditegur, dia bilang, enggak bukan saya itu, saya enggak sakit. Dosa itu bisa selesai saat kita menyadari bahwa kita ini sakit dan kita perlu bertobat. Amin. Semua tergantung sikap hati. Dia datang mengaku kepada saya dengar khotbah ibu dan saya tertegur, saya mau mengaku sama ibu, saya sakit Bu, saya ini homo. Saya mau bertobat tapi Bu, tapi kata orang-orang tidak bisa. Saya bilang bisa, bisa Yura. Nggak ada yang nggak bisa. Asal kita mau berubah dan sungguh-sungguh bertobat bisa bersama Tuhan. Nggak ada yang nggak bisa. Akhirnya saya mulai membimbing dia saudara. Lalu dia tanya sama saya, hal pertama yang harus saya lakukan apa? Kamu punya komunitas? Iya, mereka punya komunitas. Yang pertama di tempat gym. Ya. Yang kedua, memang ada, mereka bikin party-party ya. Pesta, seks bersama-sama. Ya, kaum homo itu di Indonesia sekarang banyak. Ya. Saya bilang yang pertama, keluar dari komunitasmu. Ya, blok semua komunitas-komunitas yang seperti itu. Karena kamu tidak akan mungkin bisa bertumbuh benar kalau kamu tetap ada dalam komunitas yang seperti itu. Lalu akhirnya dia mau saudara. Dia mau, dia melakukan itu. Ketika dia mulai melakukan itu, dia buang komunitas yang akan merusak dia. Saya bilang sekarang kamu, ya kalau belum kuat enggak apa-apalah, nanti kamu apa-apa WA saya, tanya saya. Sekarang kamu perkuat dirimu, banyak dengar firman. Ada YouTube sekarang, di mobil, di mana saja kamu dengar firman. Itu bisa saudara. Makanya dengan anak-anak muda sekarang saya mau bilang, kamu juga yang mulai jatuh cinta. Ya, sekarang banyak anak muda itu jatuh cinta membabi buta saudara. Saya nggak tahu apa karena faktor umur atau apa. Udah jelas laki-lakinya itu enggak benar. Ya, kasar, merokok, minum, mabok, makan minta ditraktir lagi. Aduh, yang kayak begini langsung kau cepat blokir dia ya. Jauh-jauh dari hal-hal yang seperti itu, supaya saudara nggak terlanjur jatuh lebih dalam. Lalu saudara, ketika dia mulai keluar dari komunitasnya, mereka berusaha mencari, tapi dia mulai berkata, enggak, saya mau hidup benar. Itu yang harus pertama dilakukan, karena dia menyadari bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik saudara. Lalu dia keluar dari komunitas itu. Kenapa? Yang kedua, kita harus berada dalam satu sel, komunitas sel yang benar, karena kita membutuhkan nasihat.
Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini bicara soal komunitas. Kalau kau berada dalam komunitas yang salah, engkau pasti juga akan menjadi salah. Engkau menerima nasihat yang salah. Ya, tapi ketika engkau ada dalam Tuhan, engkau mendengarkan nasihat yang baik, saudara. Dan kita lihat kembali kepada ayat tadi, saudara. Kita lihat apa yang terjadi waktu mereka hidup bersama-sama, saudara. Dikatakan di sana ayat 32. Adapun ya tadi dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Luar biasa ya. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kalau diterapkan zaman sekarang kayaknya udah susah. Susah apa susah? Ngaku, susah apa susah ini? Bayangkan loh, kepunyaan saya juga kepunyaan saudara. Iya, tapi kepunyaan saudara juga kepunyaan saya. Rugi saudara dong ya. Bayangkan, ya, tapi ayat ini ngomong, saudara, cara hidup jemaat mula-mula. Mereka sehati, sejiwa. Ini yang penting. Makanya saudara juga kalau menjadi sebuah komunitas, jadilah komunitas yang sehati, sejiwa. Jangan ada orang curhat, curhatannya malah bocor kemana-mana. Itu yang bikin banyak orang kepahitan sama komunitas Kristen. Mereka nggak mau lagi bergaul. Di dalam komunitas, nggak boleh pinjam uang. Amin. Kecuali orang tergerak memberi. Ya, jangan pinjam. Yang begitu-begitu bikin rusak komunitas. Karena saya banyak dengar ngomong, Bu, saya malas ketemu orang Kristen. Kenapa? Uang saya dipinjam, gak dibalikin. Saya bilang, Bapak juga ngapain dipinjemin? Kalau hatimu gak rela, jangan pinjemin uang. Daripada bikin kau berdosa. Iya? Benar, saudara. Nah, ini kenapa mereka itu menganggap semua milik mereka adalah milik bersama? Karena mereka sehati, sejiwa. Kalau ada yang tidak sehati, itu yang bahaya, saudara. Kenapa sekarang tidak bisa terjadi kayak dulu? Karena sekarang tidak sehati, tidak sejiwa. Jangankan dalam komunitas, dalam rumah tangga aja istri sama suami banyak yang tidak sehati, tidak sejiwa kok. Harusnya kan suami istri itu soulmate, amin. Tapi kan banyak yang udah gak bisa begitu. Apa yang menyebabkan terjadi perubahan di zaman sekarang? Ya nggak tahu, mungkin tingkat dosanya semakin tinggi hari-hari terakhir ini ya. Lebih ngeri lagi kalau saya baca yang berikutnya. Dan dengan kuasa, ayat 33 dikatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Wow ya, ketika kita hidup satu hati, satu jiwa, ada kasih karunia melimpah-limpah. Tapi ayat yang 34 ini tidak enak sih. Coba kita baca bersama ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena mereka semua yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Kita zaman sekarang paling gini, aduh tolong ayat ini di stabilo hitam ya. Kayaknya nggak sesuai ya zaman sekarang. Tapi catat baik-baik, zaman itu ini kerelaan mereka masing-masing. Bukan rasul yang minta-minta atau hamba Tuhan yang minta-minta. Saya mendengar ada satu orang jemaat cerita, Bu, saya sekarang nggak punya rumah. Kenapa? Waktu itu ada pendeta suruh jual rumah saya untuk pelayanan misi penginjilan. Terus sekarang saya nggak punya rumah. Saya bilang, ya kau pergi tinggal dengan tuh pendeta yang suruh jual rumah itu. Ya, jangan datang sama saya, datang sama situ. Di sini dikatakan bukan yang suruh rasul-rasul loh, tapi mereka yang tergerak.
Ya, mereka tergerak. Pada waktu itu mereka dalam satu komunitas saling berbagi. Tapi yang saya mau ambil intinya di sini adalah Alkitab berkata, di antara mereka tidak ada yang berkekurangan. Saudara, kita yang berlebih hari-hari ini, mari perhatikan teman-teman, sahabat-sahabat kita, terutama orang-orang seiman dalam komunitas kita yang berkekurangan. Ayo kita tolong sama-sama, amin. Lakukan sebisa saudara mungkin. Bisa lakukan. Jangan tutup mata. Karena ini cara hidup awal mula-mula berkomunitas itu saling membagi, saling memberi. Saya tidak suruh saudara jual rumah loh ya. Tidak usah jual tanahmu ya. Jangan jual mobilmu. Ya, tapi kalau kau tergerak silakan aja. Ya, tapi kita lakukan setidaknya apa? Jangan ada orang yang kelaparan di antara kita karena nggak bisa makan. Ayo kita tolong, ya. Setidaknya kita punya belas kasihan. Ayo saudara yang berlebih setiap bulan bagi sembako sama orang-orang yang berkekurangan. Amin. Bilang aminnya rela dong. Ya, saudara nggak akan miskin dengan berbagi. Ya. Yang kita ambil spiritnya dari jemaat mula-mula ini loh. Luar biasa loh. Mereka menjual yang mereka punya untuk diberi. Saya sekarang tidak suruh saudara menjual. Karena pada waktu itu memang mereka tergerak untuk memberi dengan kerelaan hati. Tapi tidak disebut di sini dia cuma punya rumah satu terus dia jual satu-satunya, itu kayaknya bodoh ya kalau begitu ya. Tapi mungkin mereka punya berkat berlebih. Mereka jual tanah yang lebih, mereka pakai untuk kebutuhan semua jemaat. Ini kisah jemaat mula-mula. Saya renungkan kalau zaman sekarang kayaknya sudah jarang terjadi ya. Tapi yuk kita punya spirit untuk saling menolong, saling membagi. Sebab itu yang Tuhan mau dari kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang mau terus berbagi. Kenapa saudara kita ini harus ada dalam satu komunitas sel dan bertumbuh bersama? Yaitu tadi, karena sebenarnya manusia itu membutuhkan satu kebutuhan jiwa. Menolong orang lain itu adalah kebutuhan jiwa kita loh. Kalau kita nggak menolong, kayaknya jiwa kita tersiksa loh. Ya, makanya bagi saya kalau tiba-tiba ya Tuhan percayakan, ya kemarin masuk lagi satu orang ngirim foto gerejanya di desa yang sudah kumuh, tidak terbangun. Saya berdoa, kenapa saudara, bagi saya menolong orang lain atau menolong hamba Tuhan di desa itu adalah satu anugerah. Karena tidak selamanya kita ini mendapat kesempatan untuk berbuat baik. Enggak selamanya loh, ya tidak selamanya. Jadi berbuat baik itu pun juga anugerah Tuhan. Kita menolong orang itu juga kesempatan yang Tuhan berikan. Tidak selamanya kita bisa berbuat seperti itu. Saya ketemu satu ibu, dia kaya banget. Dia bilang, Bu Debbie, saya temukan khotbah ibu di YouTube baru beberapa minggu ini. Dan saya tergerak mau ikut ibu pelayanan ke desa-desa, Bu. Saya bilang, ayo Bu, ya, ayo ibu ikut. Kalau saya mau kemana-kemana, iya Bu. Saya juga pengen menabur nanti di tempat, di desa-desa yang ibu pergi, ayo. Baru seminggu dia sampaikan itu, tiba-tiba dia WA saya, Bu, saya ini kemarin kan sakit. Saya periksa ke dokter. Dokter menyatakan saya kena kanker otak dan sudah stadium akhir. Dan saya lagi berpertimbangkan dengan keluarga apakah saya harus dioperasi atau tidak. Saya kaget dan syok, dia ini baru mau ikut pelayanan. Baru berkata dia menyadari bahwa selama ini hidupnya itu cuma uang dan uang. Jadi saya bilang sekarang ibu fokus dulu pengobatan, kalau ibu sudah sembuh baru ibu ikut saya pelayanan ke daerah. Ternyata saudara, ya, dia dioperasi dalam minggu-minggu itu dan sudah tidak sadar, koma sampai akhirnya dia meninggal. Disitulah saya melihat Tuhan ternyata untuk berbuat kebaikan pun itu ada waktunya Tuhan.
Kadang kita kalau baca Alkitab begitu saja nggak ada arti. Tapi coba saudara membayangkan, tolong dibayangkan dulu. Kira-kira kalau musuhmu mengepung engkau, tentara mengepung saudara, saudara takut atau tidak? Jawab jujur, nggak usah alay pencitraan. Saudara takut nggak? Saya minggu lalu baru pulang dari Israel. Seperti biasa, setiap kita mau berangkat selalu ada perang dulu. Ya, lalu ketika sudah mau dekat harinya, wah beritanya semakin heboh. Bom perang. Ya, sekitar 70 orang kami berangkat. Lalu peserta, saya tanya sama suami, bagaimana ini? Ya, ini kayaknya perangnya semakin genting ini. Saya balik bertanya kepada beberapa peserta, lah menurut kalian kita berangkat atau tidak? Semua nitip imannya kepada saya. Kalau Ibu Debbie berangkat, kami, jadi berarti saya ini sudah dituntut tidak boleh takut. Ya lu enak aja ngomong begitu. Kalau saya bilang saya tidak berangkat karena saya takut, siapa yang mau balikin uangnya? Kan uang sudah buat beli tiket pesawat, sudah DP semua di sana di Israel, sudah dibayar semua. Saya tidak ada pilihan. Disitulah saya harus menguatkan iman. Ya, memang ketika akhirnya kami berangkat saudara, sampai di sana, ya pas lagi di rombongan ini banyak yang umur 80 ke atas. Dalam hati saya bilang sama suami, ini kenapa nggak diseleksi ya kemarin ya? Ini umur-umur begini ini harusnya udah nggak usah ikut loh. Tapi mereka itu punya kerinduan karena Bu, siapa tahu ini waktu terakhir toh. Karena Alkitab bilang kan 70 tahun toh. Kalau sudah 80 ini kan berarti tinggal bonus ini Bu. Ya saya juga mau menolak ya bagaimana. Akhirnya kami ketika menginap di Tiberias, saudara, Tiberias itu dulu ditutup terus karena itu dekat sekali dengan perbatasan. Ya, itu hanya berbatasan danau Tiberias itu danau Galilea. Waktu saya mengusulkan untuk kami nginap di sana, itu travelnya bilang, Ibu ini yakin mau nginap di situ karena ini tutup terus dari dulu, termasuk wilayah yang tidak aman. Ya tapi sekarang sih sudah dibuka. Tapi saya terserah Ibu. Saya bilang ya haruslah, itu kan depan danau Galilea di mana mujizat Yesus itu banyak di situ. Ya oke, kalau Ibu ngomong begitu ya kita nginap. Sepanjang perjalanan sudah mau dekat hotel, guide-nya bilang, Bu lihat itu yang hitam-hitam di tanah itu terbakar, itu bekas rudal. Saya gini, hah? Aduh rudalnya itu sampai ke daerah sini. Iya makanya ini ditutup terus. Itu bekas-bekas rudal Bu, itu yang terbakar. Saya cuma Tuhan tolong ya jangan sampai ini ya. Lalu masuk di hotel. Ketika masuk di hotel kita semua di briefing. Itu ada tulisan evakuasi bom. Nanti kalau ada sirene berbunyi berarti itu akan ada serangan. Semua harus lari menuju evakuasi bom, itu bunker di bawah tanah, tidak boleh pakai lift, harus lewat tangga. Semua sudah di briefing di situ sama hotelnya. Nah, ini yang umur-umur 80 ke atas ini kan pendengarannya agak tidak dengar. Suami saya bingung, dia bilang, "Say, tuh yang 80 itu pada denger enggak?" Mereka cuma ketawa-ketawa. Saya bilang, kamu enggak usah urus mereka karena mereka paling aman. Suami saya bilang, kenapa kau bilang gitu? Karena dia enggak denger saya. Ya itu paling aman, orang enggak denger itu paling aman. Enggak denger. Mau bom meletus, apa meletus, dia enggak denger. Iya enggak saudara? Soalnya ada kesaksiannya peserta dari Palangkaraya, dia bilang gini, Bu, itu memang waktu mendekati mau berangkat, berita Israel tuh kan panas terus ya.
Sampai bosnya panggil dia begini, kamu ini yakin mau berangkat? Kamu nonton berita loh, ya. Jangan beriman tapi tidak berhikmat. Dia bilang, saya nonton berita Bu, tiap hari. Istrinya bilang, saya tiap hari dengar khotbahnya Bu Debbie Mesbah Doa. Dia tiap hari cari berita Israel. Yang ada dia jadi ketakutan. Istrinya bilang begini, kau enggak usah dengar berita-berita gitu, matiin tuh TV. Akhirnya dia memutuskan untuk mematikan TV-nya, tidak mendengar berita, lalu imannya bangkit. Makanya yang umur 80 itu aman. Karena tidak ya, tapi puji Tuhan saudara, akhirnya yang lain tuh semua tidur berjaga-jaga. Malah yang ditunggu-tunggu bunyi sirene. Heran juga manusia itu ya. Apa yang dikasih takut itu yang dia pikir-pikir dan dia tunggu-tunggu. Ada ibu-ibu bilang, saya biasanya tidur pakai daster Bu Debbie, tapi di sini saya tidur pakai baju lengkap semua terus. Karena saya takut tiba-tiba kalau bunyi sirene kita lari. Ya sudahlah Bu ya. Benar, bangun pagi jam 7. Saya lagi di kamar mandi, suami saya sudah rapi di luar, sirene bunyi. Suami saya teriak, "Say, gimana ini sirene bunyi?" Saya bilang, "Kau mau lari, larilah." Saya bagaimana mau lari? Saya di dalam kamar mandi ini. Walaupun saya lari juga berapa detik itu. Karena dibilang ketika sirene bunyi hanya punya waktu berapa? 1 menit kali kita sudah harus sampai di bunker itu pakai kekuatan apa coba? Jadi suami saya teriak, jadi kamu gimana? Kalau kamu mau lari-lari yo. Nek aku ora. Nek belum waktunya mati yo ndak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, kau lari lewat tangga darurat, kau jatuh dari tangga situ, kepalamu kebentur, kau malah mati. Yang ndak lari belum tentu. Akhirnya dia tidak jadi lari. Padahal saya hanya menguji kesetiaannya. Kalau kau lari sudah talak 1 itu. Jangan coba-coba kau melarikan diri tinggalkan istrimu ya. Memang kadang-kadang manusia ini, ibu-ibu juga tuh di rumah sering kali, "Pak, ganti tugas." Suaminya ganti gas, dia bilang anaknya, "Lari kita yuk, nanti kalau meledak lari yuk, lari." Baru suaminya dia tinggal di situ pasang gas. Berarti diharapkan kalau meledak suaminya, ya jangan Bapak Ibu. Benar, setelah itu saya tunggu-tunggu, enggak ada. Malah saya keluar di jendela. Saya mau lihat mana itu rudal ya. Mau saya syuting, saya sudah pegang kamera ini. Selesai, enggak ada apa-apa, kami turun ke restoran. Itu yang umur-umur 80 sudah makan. Saya bilang sama suami saya, bener kan lihat mereka happy, ketawa-ketawa lagi pada makan. Coba kau tanya, mereka dengar sirene enggak? Bapak-bapak, ibu dengar sirene enggak? Enggak, emang ada sirene. Malah mereka damai sejahtera hidupnya. Karena tidak dengar. Iya, benar saudara. Lalu saya tanya ke guide-nya, saya WA, itu sirene apa ya? Dia bilang, iya Abu nih, saya juga tadi lari ke bawah. Karena saya langsung lihat di Google, itu sirene gempa bumi. Terus saya bilang, lalu ngapain lari? Loh, kalau saya sirene bom, saya udah enggak lari. Karena kami tiap hari dengar sirene bom. Tapi kalau gempa bumi kita di sini enggak pernah. Oh, kebalik sama kita orang Indonesia. Ya, kalau cuma gempa bumi kita enggak ada yang lari. Sudah biasa tiap hari di Indonesia gempa bumi. Biar itu gedung sudah goyang-goyang begini saja, ya sudah kita pasrah saja. Tapi kalau bom kita enggak pernah. Makanya kita mau lari kalau bom. Lucu toh saudara ketakutannya manusia-manusia itu ya. Ya akhirnya dia bilang itu ternyata ini loh ya, dia cari di Google, dia bilang tadi pagi itu Israel melancarkan bom di terowongan bawah tanah Hizbullah. Karena itu tempat penyimpanan senjata. Jadi karena ledakannya cukup besar, menggetarkan tanah, makanya alarm gempa bumi berbunyi ya. Oh puji Tuhan aman ya, berarti bukan karena serangan balik. Yang kita takut tuh kalau ada serangan balik Bapak Ibu. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut. Iya, makanya semua manusia itu
adalah satu kebutuhan yang sangat pokok bagi setiap orang, itu adalah rasa aman dan perlindungan. Kenapa orang ikut asuransi? Ya karena itu merupakan satu hal yang dia anggap bisa melindungi. Nanti kalau rumah saya terbakar, ya saya sudah ikut asuransi padahal belum terbakar. Karena manusia membutuhkan rasa aman. Semua orang membutuhkan rasa aman, perlindungan. Tapi saya mau kasih tahu, rasa aman yang paling sejati itu hanya ada dalam Tuhan. Apakah Daud menuliskan Mazmur ini, dia bilang, walau 1000 tentara mengepung aku, walau musuhku mencari hendak membunuh aku tidak takut. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara pernah tahu nggak Daud mengalami ketakutan di Alkitab? Pernah, ketika dia melarikan diri dari Saul. Saudara bisa bayangkan Saul menggerakkan seluruh tentara Israel untuk mencari satu orang yang namanya Daud. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau presiden itu menggerakkan seluruh tentara Indonesia untuk cari saudara atau cari saya, kira-kira saya takut nggak? Bangetlah, semua tentara satu bangsa disuruh cari saya. Daud pada waktu itu dia belum takut. Kalau cuma waktu itu tentara yang cari, tapi dia bersembunyi, dia lari dari satu goa, dia pergi ke Nob, dia pergi. Tapi satu kali Daud merasa takut, dicatat dalam Alkitab, ketika dia melarikan diri ke Gad. Kenapa dia takut Bapak Ibu? Karena Gad itu adalah kota orang Filistin. Kota kelahirannya siapa? Goliat, yang pernah dibunuh oleh Daud. Jadi Daud melarikan diri dari Saul, tapi dia lari ke daerah musuh. Berarti ini benar-benar tidak aman. Dari depan tidak aman, di belakang pun tidak aman. Coba kita baca bersama yuk. Kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-21 Bapak Ibu. Kalau saya suruh buka Alkitab, tolong dibuka ya. Jadi Kristen yang agak-agak aktif sedikit. Kau itu orang Kristen terlalu enak memang imanmu itu ya. Kau tunggu Alkitab di layar terus. Makanya saya sengaja nggak kasih, Bu besok ayatnya di mana supaya multimedia siapin. Nggak usah siapin. Ini orang Kristen ini terlalu enak sekali. Ayat dia tunggu. Kalau enggak keluar dia juga enggak baca. Bertobat kau, bertobat. Itu HP-mu itu tolong di download aplikasi. Jangan cuma edit foto, edit video. Tapi download aplikasi karena satu saat firman Tuhan ini akan diangkat. Ya, mumpung masih bisa baca, kau downloadlah itu di HP-mu. Amin. Jadi waktu kau lagi takut, kau sendirian, di pesawat, di bus, di mobil, di kamar mandi, di toilet, baca Alkitab. Amin. Hari-hari ini kita harus iman kita tuh dihidupkan loh Bapak Ibu. Iya, saya suruh ayo kita baca. Semuanya nunggu, ngeliatin saya, ngeliatin layar. Ini enggak ada ayat tayang, dia juga enggak baca. Kebangetan enggak? Memang orang Kristen ini sekarang terlalu enak kau. Sudah tidak mengalami pergumulan, enggak dikejar-kejar kayak zamannya Rasul Paulus. Orang Kristen mau dibunuh, mau dianiaya. Kita ini sudah benar-benar keenakan loh Bapak Ibu. Ya makanya juga banyak iman yang mati karena sudah kurang aniaya. Saya berdoa Tuhan aniaya mereka-mereka ini yang terlalu santai-santai ini bertobat ya. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15 ya. Baca di handphone suci saja. Nggak usah tunggu di layar nggak usah ditayangkan. Supaya bertobat ini jemaat ya. Baca 1, 2, 3. Kemudian apa? 1 Samuel 21
ayat 10 sampai ayat 15. Ada juga yang gini, saya sih punya Bu aplikasi, tapi saya enggak tahu bukanya ini. Carinya Samuel bagaimana ini? Ya Tuhan, ya sudahlah, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Kemudian 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15, 1, 2, 3. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara, apa yang Daud takutkan itu terjadi. Daud takut kalau dia pergi ke Gad, nanti orang akan mengenali dia. Ini dulu orang yang bunuh Goliat. Dia rajanya Israel. Iya. Lalu terjadi saudara, pada waktu itu ada pegawai-pegawai Raja Akis yang berkata, loh bukankah dia ini Daud raja negeri itu? Iya. Bahkan orang menari-nari berkata dia Saul hanya membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Dan apa yang dikatakan ayat berikutnya di sana dikatakan saudara, Daud memperhatikan perkataan itu dan apa? Menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gad. Karena Daud mendengar. Iya, memang mendengar nih kadang-kadang ya itulah ya. Kalau kau tidak siap dengar berita-berita TV, tidak usah kau hidupkan TV-mu. Daripada karena kau tidak cukup punya iman yang kuat. Sekarang ini menghadapi ketakutan, banyak orang depresi saudara. Banyak orang minum obat penenang setiap malam tidak bisa tidur. Kalau ditanya kenapa engkau minum obat penenang, cuma satu, kekhawatiran dan ketakutan. Tapi banyak tidak ngaku, enggak kok saya enggak takut. Ibu, walaupun ibu bilang ibu tidak takut, dalam kedalaman batinnya ibu, di jiwa ibu itu ibu ada takut. Enggak, saya tidak ada takut. Lah kalau ibu tidak takut, ibu tidak mungkin minum obat penenang supaya bisa tidur. Itu ibu cuma tidak mengaku. Iya. Dan ayat ini menceritakan bahkan dia menjadi takut sekali. Tidak main-main. Jadi Daud ini masuk di sarang harimau. Ya, kira-kira selamat enggak? Kenapa saya terlalu percaya kepada Tuhan? Ya, Bapak Ibu, kita berkata aman dalam perlindungan Allah itu tuh tidak terjadi secara begitu saja. Ya. Orang bilang ibu nekat ibu ke Israel. Ibu, bom itu di udara loh, Bu. Siapa tahu tiba-tiba di pesawatnya kena bom gimana, Bu? Ya berarti udah waktunya mati toh. Gitu aja repot. Kadang kalau kita isi hidup kita dengan ketakutan, kau ndak mati karena bom, kau ndak mati karena dibunuh musuh, kau mati karena dibunuh ketakutan. Alkitab berkata Daud menjadi takut sekali. Karena dia tahu orang sudah mengenali dia, saudara. Ya, dan kita tahu ceritanya akhirnya dikatakan di sana. Sebab itu, ya ia berlaku seperti orang gila, sakit ingatan di depan mata mereka. Dia berbuat pura-pura gila di dekat mereka, menggores-gores pintu gerbang dan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saya bayangkan itu, idih janggutnya panjang, ludah semua. Ya tapi ya itu mungkin hikmat Tuhan, pura-pura jadi gila. Jadi kalau ada saudara yang dikejar debt collector, pura-pura gila aja. Bagus ini, ditiru ini hikmatnya ya. Debt collector datang, saudara duduk-duduk di depan rumah. Seperti anak kecil gitu di tanah gini-gini, beludah-ludah gitu ya.
Itu debt collector nggak mau lihat saudara pasti, dia langsung pergi. Ini tips jitu menghadapi musuh saudara ya. Dibiarkan ludahnya itu meleleh ke janggutnya, lalu dibawalah dia ke Raja Akis saudara. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, dia bilang apa? Tidakkah kamu lihat ini tuh orang gila? Mengapa kamu bawa orang gila kepadaku? Apakah aku ini kekurangan orang gila? Rajanya malah jadi marah. Ya, di sekelilingku ini sudah banyak orang gila, termasuk kau ini juga gila. Kenapa kau bawa lagi orang gila? Emangnya aku ini kekurangan orang? Ya. Dan patutkah dia bilang, ya, orang yang demikian masuk ke rumahku? Akhirnya Daud dibawa ke luar, lolos dia. Harusnya mati. Dan saudara percaya, cara Tuhan itu untuk meloloskan hidup kita tuh banyak saudara. Satu hal yang saya tangkap, kalau belum waktunya mati, tidak mati. Tapi kita lihat loh, apa yang membuat Daud begitu percaya bahwa dalam lindungan Tuhan itu aman? Buka Mazmur 56. Kita banyak baca ayat sekarang ya, karena saya tahu banyak yang jarang baca Alkitab. Ya, Mazmur 56 ya. Mazmur 56. Ini maksudnya angka 7, angka 6 ini menitnya. Saya tinggal 6 menit. Please deh. Ya, nggak apa-apa kita lanjut ya. Nggak ada ibadah lagi toh abis ini toh. Hajar ya. Sampai jam 2 mau? Anda puas, saya lemes. Ya, janganlah ya, nggak apa-apa lah ya. Masa tinggal 6 menit nih baru pembukaan? Mazmur 56 ayat 1 sampai 4. Saudara perhatikan baik-baik firman ini. Saudara tuh harus bersyukur ketika kebenaran firman Tuhan dibuka. Ya, kita kan kalau baca sendiri nggak tahu. Tapi ketika dalam khotbah begini saudara dibukakan sesuatu itu, oh iya ya. Kenapa Mazmur 56 ini menjadi penting bagi saya hari ini? Baca bersama ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari, jadi siapa yang nulis ini? Daud. Miktam dari Daud ketika ia apa? Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Yang kita baca tadi, Daud mengalami ketakutan di mana? Di Gat, ya. Jadi ternyata ketika dia mengalami ketakutan yang begitu hebat, ini isi hatinya Daud. Dia tulis menjadi perenungan bagi kita, supaya hari ini kita bisa mengalami iman yang seperti Daud. Ayat yang kedua dikatakan begini. Ternyata ketika dia ditangkap dan menjadi takut sekali itu, dia berdoa begini sama Tuhan. Kasihanilah aku apa? Ya Allah, baca, sebab dan mengimpit aku seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Baca kuat ayat yang berikutnya, 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini. Amin Bapak Ibu. Apa rahasia menghadapi ketakutan di hidup kita? Mungkin hari ini saudara tidak sedang dikerumuni musuh. Hari ini saudara tidak sedang tentara mencarimu. Tapi mungkin engkau sedang takut dengan bisnismu. Hari ini engkau sedang dikepung oleh rasa takut masa depan saya bagaimana? Bagaimana nanti anak-anak saya? Kita sebagai manusia tuh pasti Bapak Ibu. Kita belajar dari Daud, dia bilang saudara, waktu aku takut, aku ini apa? Percaya kepadamu. Untuk apa iman kepada Tuhan? Untuk apa kita membaca firman Tuhan? Supaya waktu kita takut, iman kita
hidup. Iman itu bukan hanya dibaca toh. Iman itu bukan hanya ditulis di KTP, Kristen. Iman itu bukan hanya ketika saudara baca Alkitab di gereja. Iman itu harus dihidupkan. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Percaya yang seperti apa? Percaya itu bukan cuma di mulut. Percaya itu harus hidup. Iman itu harus hidup. Kalau iman itu mati, iman tanpa perbuatan itu mati. Iman untuk hidup harus kau perkatakan sampai rohmu mendengar, jiwamu mendengar. Saya belajar ini saudara. Ketika kita naik pesawat, ya, waktu saya pelayanan di Amerika di Colorado kena badai salju seumur-umur hidup, belum pernah lihat salju, langsung kena badai salju. Saya bilang, Tuhan, saya sih pengen lihat salju ya, tapi saya nggak minta badainya. Iya, kita naik itu cuma 2,5 jam dari Colorado menuju Aspen ke pegunungan. Waktu turun jadi 12 jam. Terkurung di badai salju saudara. Mobil itu saljunya sudah di atas jendela. Iya, saya tuh cukurin kacanya itu sudah jadi es semua di dalam. Akhirnya ya belajar mempercayai Tuhan di situ. Kami akhirnya lolos. Besoknya saya baca berita 6 orang tewas terkepung di badai salju. Kehabisan bensin. Kalau kehabisan bensin itu di tengah hutan, mau turun dimakan beruang. Itu saya takut. Dan waktu itu kami harus naik pesawat di tengah badai salju. Saya baca berita hari itu 4.000 penerbangan di cancel semua seluruh Amerika. Dan pesawat kami tidak di cancel. Ya, terbang dengan iman. Saya cuma bilang, ya sudah, kalau memang saya waktunya sudah mati, di sini saya mati, ya sorga tempatku. Tapi kalau belum mati, sekalipun badai mengamuk seperti apa, saya tidak akan mati. Dan saya perkatakan itu saudara. Iya, iman itu harus dihidupi, harus diperkatakan. Banyak penumpang nggak mau berangkat karena beritanya badai salju di Amerika pada waktu itu saudara, Desember tahun lalu. Ya, itu sudah beritanya heboh begini-begini. Ya saya tetap, suami saya bilang gimana kita terbang, harus terbang. Saya besok ada pelayanan Natal, nggak bisa dibatalkan. Hidup mati di tangan Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya. Nggak gampang saudara, tapi kita harus melakukan. Iman itu harus hidup, harus diperkatakan. Iya, makanya saudara, hadapi hidupmu, hadapi setiap badai dalam hidupmu. Karena ada pepatah berkata, badai pasti berlalu lalang. Ya, badai pasti berlalu lalang. Hari ini dia lewat, besok datang lagi badai yang lain toh. Lalu lalang terus dia di hidup kita. Ya, hidup ini harus dijalani. Jangan kau lari. Karena hidup sebuah perjalanan, bukan pelarian. Apalagi lari dari kenyataan. Jalani aja. Saya percaya setiap badai itu punya time limit. Masa badai terus? Badai itu kan sesekali toh. Bapak Ibu bayangkan kalau tiap hari badai, ya Tuhan juga tahulah. Kita ini tidak mampu menghadapi kalau tiap hari badai. Tuhan bilang tak kasih aja badai setahun sekali aja lu udah ketakutan. Covid dikasih ya cuma berapa ratus tahun baru terjadi pandemi. Ya itu aja sudah banyak yang kelepek-kelepek tuh mati bukan karena kena Covid, mati karena ketakutan. Tiap hari takut, tiap hari takut. Lah saya bilang sama suami saya, dulu pas Covid itu di rumah terus kita tutup pintu, tutup apa semua, semprot tiap hari. Tiap hari dengar pengumuman di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya Tuhan, ya warga di RT ini nomor ini, aduh bapak mati.
Pagi, siang, innalillahi wa inna ilaihi. Astaga Tuhan. Tetangga kita, RT ini, 0 ini. Rumah, 2 rumah di sebelah kita, say. Kayaknya kematiannya semakin mendekat nih ke rumah kita. Iya. Saya ketakutan tiap hari. Sampai Tuhan tuh bilang gini, kamu itu ya, virus itu enggak terlihat loh. Aku juga Tuhan enggak terlihat. Tapi kenapa kau lebih imani virus daripada aku? Lalu saya dikasih lagu sama Tuhan. Saya lagi masak itu saudara. Ya karena saya dengar 2 rumah. Aduh besok 1 rumah ini. Habis itu giliran kita ini. Bener, kita tunggu-tunggu itu ketakutan datang. Tuhan kasih saya lagu waktu itu saya lagi masak. Daripada kau takut sama virus yang tidak terlihat, toh aku juga tidak terlihat. Toh. Kalau kau ketakutan, maka lagumu, kiri kananku ada virus, sekelilingku ada virus, dalam hidupku ada virus, virus lalu bersamaku. Goblok nggak? Bodoh, imanmu mati. Saya ganti lagunya, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Iman saya bangkit, saya nggak takut. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan mau izinkan saya kena virus ini, nggak apa-apa, untuk menjadi kesaksian. Karena orang Kristen sudah berpikir hidup matinya di tangan COVID. Saya nggak mau itu Tuhan. Saya sama suami kena. 4 varian kami coba semua. Bener, saya kena semua. 4 varian semua saya kena. Tapi itu sesuai doa saya. Buktinya tidak mati. Dan saya bisa bersaksi, ternyata yang bikin kita mati itu bukan COVID, tapi sudah waktunya mati. Biar kau mau sembunyi di kamar mandi, kalau sudah waktunya kau di absen, pulang nak, pulang. Pulang kau nak, ya, ndak ada ampun kalau sudah waktunya Tuhan. Perkatakan Daud bilang, pada waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Saya sering kalau pelayanan ninggalin anak-anak sudah remaja, kadang iblis datang, anak-anakmu itu nanti gimana loh, jodohnya gimana, nanti kau tinggal begini mereka pergaulannya gimana. Saya ingat, waktu aku khawatir, aku percaya pada Tuhan. Saya bilang, iblis, anakku dalam perlindungan Tuhan. Aku melayani Tuhan. Tuhan memperhitungkan semuanya. Aku percaya jodoh yang terbaik buat anak-anakku. Kau tidak bisa mengintimidasi dalam nama Yesus. Pergi kau setan. Udah, saya tenang, aman, damai. Tidur nyenyak. Tapi kalau enggak, kita pikirin terus, kita renungkan terus, kan kita bodoh saudara, rugi kita, jangan. Ya, jangan takutkan sesuatu yang belum terjadi. Coba kita lihat, saya pengen saudara baca ini sama-sama supaya saudara tahu ya. Ketika kalau kita ini menakutkan sesuatu, baca Ayub pasal 3. Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Ya, baca bersama. Ayub 3 ayat 25 dan 26. Sudah dapat? Baca bersama. 1, 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Waktu kau membiarkan dirimu dikuasai ketakutan, takut masa depan, takut begini, takut mati, takut setan, takut miskin, takut. Bagaimana kau bisa aman dalam perlindungan Tuhan? Kau tidak percaya Tuhan. Orang yang takut, orang yang khawatir, itu berarti tidak percaya Tuhan. Makanya Daud bilang, waktu aku takut, aku ini percaya. Perkatakan firman Tuhan.
Aku tidak takut, aku percaya rancangan Tuhan bagiku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Aku percaya itu Bapa. Katakan firman. Tapi bagaimana mungkin Bu, membaca saja aku sulit. Tidak pernah baca Alkitab. Terus apa yang mau saudara perkatakan? Ayat aja tidak hafal. Tunggu ditayangkan di teks. Ayat ini berkata, karena apa yang kau takutkan itulah yang menimpa aku, apa yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Aku tidak bisa mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak dapat beristirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Kalau kita mau aman dalam perlindungan Tuhan Bapak Ibu, jangan biarkan roh ketakutan menguasai. Amin. Ya. Sakit kepala di sini, iblis ngomong, tumor. Kayaknya aku ini tumor loh. Kanker. Kanker. Periksa ke dokter, dokter bilang gak ada apa-apa. Nggak mungkin dok. Gila nggak saudara? Memang banyak orang tuh gila. Dia mengimani yang tidak ada. Periksa di Surabaya. Dokter bilang tidak ada apa-apa. Tidak mungkin dok, tidak mungkin tidak ada apa-apa. Ke Jakarta, di Jakarta dokter bilang tidak ada apa-apa. Tidak mungkin. Ke Singapura. Tidak mungkin. Soalnya punya duit. Orang tuh kalau punya duit memang suka aneh-aneh. Kadang tidak punya duit itu lebih aman saudara. Kemarin yang berangkat Israel tuh yang tidak punya duit itu nekat. Biasa nggak punya duit itu malah nekat. Kalau nggak ada duit kan sakit kepala, dalam nama Yesus sembuhlah ya. Orang bilang periksa, duit dari mana? Tapi orang semakin banyak duit itu semakin aneh. Karena ada duit, dia periksa di Surabaya, bayar 10-15 juta, nggak ada apa-apa. Lari ke Jakarta, bayar 25 juta, nggak ada apa-apa. Ke Singapura, nggak ada apa-apa. Ke Penang dia. Sampai di sana dokter bilang juga, ndak apa-apa Pak, tidak ada apa-apa Pak, ndak mungkin loh. Ada loh orang konseling sama saya begitu. Ya, Ibu masa itu dokter 4 bilang ndak ada apa-apa. Tapi saya ini rasa kepala saya ini sakit terus loh. Terus saya coba Pak, saya pegang kepalanya, terdeteksi gila Pak. Sakit jiwa Bapak ini agak gila sedikit. Karena saya pegang ini agak error gelombangnya. Oh gitu ya Bu, baru seneng dia dibilang gila. Oh ternyata gila toh, cuma gila lagi. Puji Tuhan cuma gila ya Bu, belum tumor. Bingung loh saya itu, bingung loh. Hati-hati Bapak-Bapak. Dikatakan di sini Bapak Ibu, apa yang kau takutkan itu yang menimpa. Apa yang ku cemaskan itu yang mendatangi. Didatangi loh saudara. Takut setan nih tiap hari. Kayaknya ada setan. Iya setan tahu. Ini orang penakut nih. Didatangi saudara. Iya. Sampai kau lihat istrimu kau pikir. Padahal istrinya. Karena tiap hari dia pikir setan. Lihat istri, setan. Istrinya bilang kau yang setan. Akhirnya setan menyetan di situ. Kalau kau cemaskan sesuatu, ayat ini berkata, ya dia akan mendatangi lu. Ngeri nggak? Ya, nggak sakit dibilang kanker. Karena kau imani ada kanker, ya kanker datang. Dia datang, ada kuasa dalam ketakutan itu ada, dan itu setan. Sebab Tuhan tidak memberikan padamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan untuk engkau bisa menang. Orang yang takut sudah lumpuh, orang takut imannya itu mati. Jangan terlalu takut Bapak Ibu. Iya, sehingga dikatakan di sana saudara, Daud berkata begini, kita lanjutkan tadi dia bilang, ya pada waktu aku takut, ya aku ini percaya kepadamu. Ayat 4 tadi, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Yang terakhir ayat 5 baca bersama, kepada Allah yang firman
firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Saudara, waktu kau dengan iman berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya itu kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Barulah setelah itu kau bisa berkata, Tuhan adalah perlindunganku, aku aman dalam perlindungan Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Bapak Ibu, hari ini saya tidak tahu ketakutan apa yang sedang ada di dalam hidupmu. Tapi kalau kau menjadi ibu yang takut, maka suamimu akan kau tularkan roh ketakutan, anak-anakmu kau tularkan roh ketakutan. Kalau kau menjadi suami yang takut, kau akan membuat takut istrimu dan anak-anakmu, karena ketakutan itu berjangkit, menular. Tapi iman itu berkuasa. Waktu kita punya iman, kita berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Dan Tuhan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita yang tidak kita pernah pikir dan kita bayangkan. Bangkit berdiri bersama.